Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Legenda asal-usul Saringon dan si Raja Omas. Alkisah teman, dahulu kala di daerah Batak, wilayah sekitar Provinsi Sumatera Utara, hiduplah seorang raja yang mempunyai 6 orang istri. Meskipun raja itu sudah beristri 6 orang, tak seorang pun dari ke-6 istrinya itu mempunyai anak. Oleh karena itu, raja tersebut menikah lagi dengan istrinya yang ke-7. Singkat cerita teman, kurang lebih 1 tahun kemudian, istrinya yang ke-7 itu melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama si Raja Omas. Sejak dikaruniai anak itu, sang raja dan istrinya yang ke-7 merasa sangat bersuka cita. Sebaliknya, 6 orang istri sang raja yang tidak mempunyai anak itu merasa sangat iri ya, melihat kelahiran si Raja Omas. Oleh karena itu teman, pada suatu malam mereka mencuri si Raja Omas dan mereka memasukkan ke dalam sebuah labu besar yang sudah dikosongkan isinya. Kemudian labu besar itu mereka hanyutkan ke aliran sungai. Keesokan harinya, seorang perempuan tua yang sedang menangkap ikan di sungai melihat labu besar itu hanyut terapung-apung. Karena tertarik melihat labu itu teman, si perempuan tua mengambil labu tersebut dan membawanya pulang. Perempuan tua itu sangat gembira ketika dia menemukan seorang bayi di dalam labu besar itu. Ya teman, seumur hidupnya sampai suaminya meninggal, dia tidak pernah memiliki anak. Maka si Raja Omas dipelihara dengan penuh kasih sayang, bagaikan anak kandungnya sendiri. Nah teman, si Raja Omas bertumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat rajin bekerja. Singkat cerita teman, si Raja Omas bertumbuh menjadi pemuda yang sangat rajin dan ia bekerja menyadap aren untuk mengambil niranya. Ya teman, nira itu dijadikan tuak dan dijualnya di kedai yang didirikannya dekat rumahnya. Tuak yang dijual si Raja Omas sangat istimewa rasanya, sehingga terkenal kemana-mana. Dari berbagai tempat orang ramai berdatangan minum tuak di kedai si Raja Omas. Iya teman, orang makin ramai datang minum tuak ke kedai si Raja Omas. Setelah tersiar cerita bahwa si Raja Omas mempunyai gong kecil yang disebut mong-mongan. Kalau mong-mongan itu dibunyikan, suaranya berkata-kata seperti manusia. Dan menyebutkan bahwa yang punya mong-mongan itu bernama si Raja Omas, penjual tuak yang istimewa. Sementara itu teman, di lain wilayah Batak terdengar kabar bahwa sang raja ayah si Raja Omas sudah lama sakit-sakitan. Suatu ketika dia mendapat kabar bahwa di suatu kampung ada seorang penjual tuak yang sangat istimewa rasanya. Sang raja menyuruh seseorang untuk segera pergi membeli tuak. Setelah sang raja minum tuak tersebut, penyakitnya langsung sembuh. Kemudian sang raja menemui si penjual tuak. Ketika sang raja sampai di kedai si Raja Omas, kebetulan si Raja Omas membunyikan momongannya untuk menghibur orang-orang yang sedang minum tuak di kedainya. Seperti biasa, momongan itu mengeluarkan bunyi teman. Ya, yang menyerupai orang berkata-kata. Bunyinya, "Lihatlah sang raja, sudah datang untuk minum tuak si Raja Omas." mendengar suara mong-mongan itu, taulah sang raja bahwa pemuda yang menjual tuak itu adalah anaknya si Raja Omas yang dahulu hilang ketika masih kecil. Dengan perasaan yang sangat gembira, sang raja mengatakan kepada si Raja Omas bahwa dia adalah putranya. Untuk mengetahui apakah perkataan raja itu benar atau tidak, si Raja Omas mengajak raja itu menemui perempuan tua yang dianggapnya sebagai ibu kandungnya sendiri selama ini. Ketika mereka sudah bertemu,
Perempuan tua itu bercerita tentang asal-usul si Raja Omas. Nah teman, dengan alasan untuk membalas budi perempuan tua itu, sang raja mengizinkan si Raja Omas untuk tetap tinggal bersama. Sampai waktunya nanti si Raja Omas dinobatkan menjadi raja untuk menggantikannya. Kisahnya berlanjut. Pada suatu hari perempuan tua itu menyuruh si Raja Omas pergi mandi ke sebuah telaga di tengah hutan. Ketika Raja Omas sampai di dekat telaga itu, tampaklah olehnya 7 orang gadis yang sangat cantik sedang mandi. Pakaian mereka terletak di atas semak-semak yang tumbuh di tepi telaga. Dengan sembunyi-sembunyi si Raja Omas mengambil salah satu pakaian dan menyembunyikannya. Ya, ketujuh gadis cantik itu adalah putri dewa yang turun dari kayangan untuk mandi di bumi. Selesai mandi, mereka mengenakan pakaiannya masing-masing dan terbang kembali ke kayangan. Namun teman, salah seorang dari mereka yaitu yang bungsu tak bisa terbang kembali ke kayangan. Ya, karena pakaiannya sudah diambil dan disembunyikan si Raja Omas. Akhirnya teman, si Raja Omas menikah dengan putri bungsu si dewa itu. Nah teman, meskipun sudah menjadi istri si Raja Omas, putri dewa itu tak henti-hentinya mencari pakaiannya yang disembunyikan si Raja Omas agar bisa pulang kembali ke kayangan. Setahun kemudian, lahirlah anak mereka. Nah teman, menurut si Raja Omas, karena mereka sudah mempunyai anak, istrinya tidak akan mau lagi kembali ke kayangan. Oleh karena itu dia tidak lagi selalu mengawasi istrinya itu teman. Dengan demikian, istrinya mendapat peluang untuk lebih banyak mencari pakaian yang disembunyikan si Raja Omas. Pada suatu hari, istrinya berhasil menemukan pakaiannya yang sudah lama disembunyikan suaminya. Pakaian itu segera dikenakannya dan kemudian dia buru-buru mengambil anak mereka yang sedang tidur di ayunan. Akan tetapi teman, si Raja Omas cepat-cepat mengambil anak itu dan berusaha menangkap istrinya. Dengan cekatan istrinya mengelak dan terbang berputar-putar di atas rumah. Melihat istrinya berbuat demikian, si Raja Omas segera mengambil ramuan yang tidak enak baunya dan menggunakan ramuan itu untuk mengotori wajah anaknya. Si Raja Omas berbuat demikian agar istrinya tidak berani mengambil anak itu. Ya teman, karena istrinya sangat benci kepada ramuan yang tidak enak baunya. Tak lama kemudian, terbanglah istri si Raja Omas ke angkasa. Namun kedua orang tuanya tidak mengizinkan dia masuk ke kayangan karena dia sudah terlalu lama tinggal di dunia. Oleh karena itu teman, menjelmalah istri si Raja Omas menjadi Saringon, yaitu angin yang berderu-deru menerbangkan hujan lebat. Semenjak itu teman, setiap kali kaum ibu di Simatungun mendengar Saringon, mereka segera melumuri wajah bayi atau anak mereka yang masih kecil dengan ramuan yang tidak enak baunya. Mereka meniru perbuatan si Raja Omas guna menyelamatkan anaknya dari putri kayangan yang telah menjelma menjadi Saringon. Nah teman, itu tadi adalah legenda asal-usul Saringon dan si Raja Omas. Jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.